Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Widya Arnita, calon guru penggerak angkatan 10, bertugas di SMP Negeri 13 Dumai. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau men-share sedikit praktik baik saya dengan guru-guru SMP Negeri 13 melalui diseminasi budaya positif, di mana budaya positif ini sudah saya pelajari beberapa minggu belakangan, yaitu ada komponen motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, 5 kontrol posisi guru, dan lain-lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah mendiseminasikan budaya positif sama rekan-rekan guru saya di SMP Negeri 13 melalui daring, nah secara virtual. Nah, maka dari itu mungkin ada beberapa kendala yang saya jumpai, yaitu ketika saya lagi daring, saya memvideokan tidak masuk suara dari partisipan, tapi dengan segala macam usaha saya dapat atau memperoleh hasil video yang mungkin kurang nantinya ketika Bapak Ibu nonton. Nah, refleksi bagi saya untuk kedepannya agar saya dapat memahami dan memeriksa terlebih dahulu apa-apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita lagi diseminasi di daring. Nah, mungkin sekian, Bapak Ibu bisa menyaksikan kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya malam hari ini Bapak Ibu semuanya?
Alhamdulillah baik, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu, guru-guru hebat semuanya, di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi terkait, eee, modul 1.4. Pertama sekali saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut bergabung ke dalam Zoom meeting saya. Perkenalkan saya Widya Arnita, calon guru penggerak angkatan 10. Saya bertugas di SMP Negeri 13. Izinkan saya nanti share screen ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya saya mohon izin dulu, kegiatan kita ini akan direkam. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian. Tunggu sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Muncul Bapak Ibu di itunya? Oke. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Nah, kegiatan saya nanti akan pemaparan materi terkait beberapa komponen budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga itu segitiga restitusi. Dan yang keempat adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sebelumnya, Nah, sebelumnya kita lihat video terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ini menjadi awal-awal mula yang gembira agar Zoom meeting kita ini tidak terlalu monoton. Tunggu sebentar, saya hidupkan. Halo, selamat datang di channel Tolong Bantu Aku Menemukan Hewan Sapi dari gambar berikut ini. Oke, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Mohon izin sebentar. Nah, ini saya minta nanti Bapak Ibu harap fokus melihat apakah ada hewan yang diminta pada video ini. Boleh dijawab lewat chat atau boleh nanti raise hand juga boleh. Ya, Bapak Ibu. Temukan hewan sapi pada gambar ini. Bisa raise hand atau chat. Chat kita di samping. Oke, Kak Feni. Suaranya Kak Feni. Kak V. Apa Miss V? Boleh nggak dengar suaranya? Kurang dengar. Atau di chat juga boleh. Itu mikrofonnya masih mati, Miss V. Siapa nih yang bisa selain ini melihat sapi yang ada pada gambar ini? Mana dia sapinya? Sapinya sebelah kiri, kata Miss V. Ini ya, Miss V. Oke, nah kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Oke, betul, sapinya ada di sebelah kiri. Nah, betul. Merasa terlalu mudah dari gambar yang tadi? Jangan khawatir, karena ini baru permulaan. Lanjut lagi. Gambar yang kedua. Sekarang tolong bantu aku untuk menemukan ular laut dari gambar berikut ini. Nah, ular laut. Di manakah Bapak Ibu melihat ular laut? Di manakah Bapak Ibu melihat ular laut? Oke, Bu Neti, di mana? Di bawah ini yang dekat hitam-hitam ini yang dekat karang. Ini di bawah yang dua di tengah. Ini karang. Ini? Ya, bawah-bawah lagi geser. Oke, ada lagi. Bawah lagi geser.
Di kanan, sini. kanan. Nah, itu. Ini. Kanan. Ya benar. Oke, kita lihat jawabannya ya, Bu Neti. Benarkah? Oh, ternyata mata saya. Apakah betul? Oh. Oke, betul sekali Bu Neti. Nah, Bapak Ibu, dari tadi yang sudah sebenarnya ada 6, tapi karena keterbatasan waktu, saya lanjut aja langsung ke materinya. Nah, ternyata Bapak Ibu, tadi yang kita lakukan itu menurut Bapak Ibu sesungguhnya siapa yang memiliki posisi kontrol ketika saya menyuruh Bapak Ibu untuk menonton video? Siapakah yang memiliki posisi kontrol tersebut? Kak Feni. Ini angkat tangan. Siapa? Nah, sebenarnya yang memiliki posisi kontrol di sini ketika menonton video adalah diri Bapak Ibu sendiri. Apakah ingin menonton dan menemukan hewan-hewan yang ada pada video, atau hanya menonton tapi tidak mencari, atau bahkan tidak ingin menonton sama sekali. Nah, itu tergantung Bapak Ibu ya yang menyusun kontrolnya. Nah, sekarang teori kontrol itu menurut Dr. William Glaser, yaitu merupakan psikiater dan pendidik, terdapat miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu karena kita guru, maka ada kontrol kita kepada guru itu apa-apa saja yang sering terjadi. Nah, salah satunya menurut Dr. William Glaser ini adalah ilusi guru yang mengontrol murid, di mana guru itu memberikan posisi di mana kita harus nyuruh anak itu untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Nah, pernah nggak Bapak Ibu merasa seperti itu? Nah, jawab aja nanti di hati Bapak Ibu. Apakah saya ini pernah ya memberikan atau mengontrol murid itu dengan cara menyuruh? Misalkan contoh, Ananda kerjakan 10 soal, wajib selesai. Nah, itu adalah ilusi guru dalam mengontrol murid. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, Bapak Ibu juga pernah pastikan membujuk anak kita untuk mengerjakan tugas. Nah, itu salah satunya adalah miskonsepsi dari teori kontrol. Nah, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini sering terjadi bahwasanya ketika kita ingin anak itu mengerjakan tugas, maka kita bilang bahwasanya, nah, apakah kamu nggak mengerti ya terkait yang udah ibu sampaikan? Tolonglah nak, kamu udah ibu kasih kepercayaan tapi kayak gini. Nah, itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pernah nggak ya Bapak Ibu merasa bahwasanya kalau kita ini sebagai guru adalah orang dewasa di antara murid-murid kita, sehingga kita merasa bahwasanya hak kita nih untuk memaksa anak-anak kita mengikuti kata kita. Nah, pernah atau tidaknya itu kita refleksikan sendiri pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus atau respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, kata tadi William Glaser itu ada miskonsepsi. Nah, di sini menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita. Nah, di mana stimulus respon yang kita berikan, sebenarnya yang kita berikan tadi itu adalah stimulus respon yang sering kita lakukan, di mana biasanya kita merasa bahwasanya kebutuhan kita itu sama loh dengan orang lain, padahal pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda, dan pada stimulus respon semua orang itu melihat hal yang sama. Contohnya kayak kita melihat
saya bisa, kenapa dia tidak bisa? Nah, padahal pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, pada stimulus respon juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol, dasarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pernah nggak ya kita tuh melihat anak melakukan perlakuan buruk itu adalah kesalahan? Nah, pasti sering, termasuk saya juga sering seperti itu. Namun, pada teori kontrol, itu sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, stimulus responnya orang lain bisa mengontrol kita. Nah, tapi pada teori kontrol sebenarnya hanya kita nih yang bisa mengontrol diri kita. Contohnya seperti tadi menonton video. Nah, kita kan yang menentukan posisi kita ini akan menonton atau tidak. Nah, kemudian stimulus respon yang saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya bagusnya mengikuti teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, karena jangan kita berpikir bahwasanya semua orang itu sama kita. Nah, kita harus melihat dari cara pandang yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, pertanyaan pemantik ketiga nih, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, ini pertanyaan pemantik tiga ini saya mau itu kan ke Bapak Ibu, kita jawab bersama. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Nah, menurut Bapak Ibu, sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri apa ya, Bapak Ibu? Disiplin. Oke, Kak Feni. Miss V. Oke, Bu Neti. Miss V nggak dengar suaranya, Bu Neti. Baik, terima kasih Bu Widya. Halo. Halo, ya Bu, dengar. Oke, baik, apa sesungguhnya terima nih kasih. menurut Bu Neti arti disiplin itu? Kalau mungkin sejauh ini menurut saya disiplin itu adalah mampu mengikuti semua yang seharusnya. Misalnya kalau di sekolah disiplin itu adalah mengikuti peraturan. Kalau di rumah mungkin mengikuti ketentuan yang udah. Baik, Bu Neti, sangat bagus sekali jawabannya. Berarti disiplin itu berkaitan dengan peraturan ya, Bu? Iya, Nah, ya, Bu. apa tuh kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan ini seperti yang kita ketahui di sekolah kita, kebetulan sekolah penggerak, kita itu menerapkan P5, profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, apa kaitannya dengan disiplin? Oke, Bu Mar, silahkan Bu Mar. Bu Mariani, boleh suaranya Bu Mar. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Salam Bu bergabung. Mar. Silahkan Bu Mar. Karena baru mengikuti kegiatannya, jadi untuk sementara ini aja mengikuti aja dulu. Oh gitu, oke. Apa nih nilai kaitannya dengan nilai kebajikan tentang disiplin tadi? Oke Bu Net. Oke, lanjut ya Bu Wid. Mungkin dari yang kita bahas tadi, yang kita diskusikan tadi, kaitan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan ada tujuan kita disiplin agar nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan tadi itu terpenuhi, tercapai. Mungkin tujuan dari disiplin itu, manfaatnya gitu. Oke, berarti nilai-nilai kebajikan ini manfaat yang kita harapkan nih ketika peserta didik itu melakukan disiplin, taat dia dengan disiplin. Nah, oke, saya nih lanjut aja nih ya, Bapak Ibu, bisa dilihat di sini bagaimana kita berperilaku. Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Nah, pasti kita melakukan segala sesuatu itu atas dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain, pasti itu ada faktor eksternalnya. Nah, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Nah, ini bisa Bapak Ibu refleksikan ke diri sendiri. Atau pernah nggak untuk mendapat hadiah? Atau bahkan pernah nggak untuk mendapatkan uang? Atau apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Nah, ini bisa kita nanti akan bahas selanjutnya ya Bapak Ibu.
di mana menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana disiplin itu lebih baik mulanya itu ada di dalam diri kita. Tapi ketika kita tidak bisa menerapkan atau taat dengan aturan, maka wajib orang lain juga yang akan mendisiplinkan kita. Nah, ini maksudnya apa? Sama seperti anak-anak didik kita, di mana mereka sekolah, otomatis kita menerapkan ada peraturan-peraturan di mana anak itu harus disiplinnya mengikuti peraturan-peraturan. Nah, saya lanjut. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Sama seperti saya, awal mulanya saya juga mengatakan disiplin ini dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, benar atau enggak Bapak Ibu? Ini sering nih terjadi nih. Menurut saya juga, saya awalnya seperti itu juga. Disiplin itu berarti harus mengikuti tata tertib. Nah, pada disiplin, sebelum kita melanjutkan ke disiplin positif, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini ada beberapa macam ya Bapak Ibu. Yang salah satunya yang kita terapkan di sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 kriterianya di sini, bisa dibaca ya Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan menurut IBO Primary Years Program, ini adalah nilai-nilai kebajikan menurut IBO Primary Years ini. Nah, kemudian ada juga beberapa nilai kebajikan lainnya. Nih, bisa dibaca ya Bapak Ibu, nampak di layarnya ya Bapak Ibu. Nah, ada 9 pilar karakter. Ini dia: cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, santun, sampai 9. Nah, ada juga nilai-nilai kebajikan menurut petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Petunjuk seluruh hidup itu ini dia Bapak Ibu nih. Nih, ada peduli, penalaran, bekerja sama, sampailah persahabatan, tanggung jawab. Tapi kalau untuk keterampilan hidupnya nih, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini semua sudah ada di profil pelajar Pancasila juga ya Bapak Ibu. Ini yang saya paparkan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan anak-anak kita melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang positif. Ini bisa dibaca sebentar Bapak Ibu terkait nilai-nilai kebajikan. Ini ada nilai kebajikan the 7 essential virtues, atau ada 7 nih, ada 7 nilai kebajikan. Nah, ini yang menurut proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, hampir sama sebenarnya dirangkum di nilai profil pelajar Pancasila. Nah, saya lanjut di 3 motivasi perilaku manusia. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini, yang pertama secara naluriah itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dimana contohnya ketika anak-anak kita suruh mengerjakan soal, ada yang langsung mengerjakan, tapi ada juga yang ya udahlah aku mengerjakan aja supaya aku nggak dihukum. Nah, itu nih dia nih motivasinya. Kemudian ada yang kedua, mohon izin Bapak Ibu azan sebentar. Izin sebentar ya Bapak Ibu, lagi azan.
Baik, di sini udah selesai nih azannya Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Tadi ada Bu Nur Aini tadi yang raise hand ya. Ada Bu Nur yang mau disampaikan Bu Nur. Lanjut aja dulu deh, nanti ditanyain lagi. Oke, Bu Mar. Ini Bu Mar ada raise hand. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah yang Itu tuh, ya. Sedikit memberi masukan. Ini secara pribadi, saya disiplin itu adalah ketegasan individu terhadap diri dia sendiri. Artinya dia tegas untuk mendisiplinkan diri sendiri, berani mengatakan tidak dan mengatakan iya untuk mendisiplinkan diri sendiri. Contoh, dia mau bangun pagi untuk sholat itu diri kok harus sekolah izin Bu Mar, Itu suaranya menurut- putus-putus. Oke, tadi yang saya dengar sedikit Bu Mar, disiplin yang Bu Mar bilang itu disiplin diri sendiri. Misal untuk sholat subuh, nah dia harus sadar untuk melaksanakan sholat. Ya betul tuh Bu Mar. Nah saya lanjut nih ya Bu. dasar terhadap diri sendiri. Ketegasan untuk diri sendiri. Oke, betul. Diri sendiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Mar. Nah saya lanjut ya Ibu, Bapak Ibu, untuk 3 motivasi perilaku manusia yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, contohnya seperti misalkan anak didik kita ini, Bu kalau saya ngerjakan itu saya dapat apa? Nah itu adalah salah satu contoh untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kita semua berharap bahwa anak didik kita itu akan mengikuti motivasi perilaku yang ketiga ini ya, Bapak Ibu. Ini dia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga yang tadi yaitu pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kita berharap anak-anak didik kita ini memiliki motivasi yang ketiga. Betul atau tidak nih Bapak Ibu? Betul, pastikannya kita berharap anak didik kita ketika kita mengasih tugas, ya mereka mengerjakannya dengan ikhlas tanpa ada iming-iming untuk mendapatkan imbalan. Nah, kemudian ini pertanyaan pematik keempat nih seharusnya. Adakah perbedaan antara disiplin, hukuman, dan konsekuensi? Nah, sebenarnya Bapak Ibu ini udah sering kita bahas, tapi saya ingin mau bertanya lagi nih kepada Bapak Ibu. Ada tidak ya perbedaan antara disiplin, hukuman, dan konsekuensi? Nah, bila sama, di mana persamaannya? Dan bila berbeda, di mana perbedaannya? Ada atau tidak nih Bapak Ibu, disiplin, hukuman, dan konsekuensi? Ibu, Bapak, ada tidak perbedaannya nih antara disiplin, hukuman, dan konsekuensi? Apa perbedaannya? Atau apakah ini sama? Oke Bu Mar, boleh silakan Bu Mar. Oh ini Pak Ismail, hukuman dibuat sepihak, kalau konsekuensi disepakati. Oke Pak Is. Bu Mar. Kalau disiplin itu cenderung kepada ketertiban, tertib pada diri sendiri. Kalau hukuman itu lebih pada sanksi dari suatu kesalahan, dari suatu perbuatan. Perbedaannya. Kalau Disiplin konsekuensi Bu?
konsekuensi itu risiko yang kita ambil jika kita tidak disiplin dalam kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Gitu. Oke, nah terima kasih nih Bu Mar sama Pak Ismail udah menjawab apa perbedaan atau persamaan. Nah, sebenarnya kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman itu merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua nih Bapak Ibu, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah, apa itu nih bisa kita lihat bersama. Ada dua identitas tadi ya, ada identitas gagal sama identitas sukses. Dimana identitas gagal itu apabila kita menerapkan hukuman. Nih, ada hukuman. Tapi kalau identitas sukses, kita menerapkan konsekuensi dan restitusi, di mana salah satunya kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan itu pasti terjadi, harus terjadi. Misal kita beri hukuman agar anak itu tersakiti, misalnya kayak gitu. Contoh, misal dia telat, kita suruh dia nih mencuci WC, nah itu kan salah satu hukuman. Nah terus kalau misalnya hukuman itu tidak nyaman untuk murid, nah ketika kita suruh dia membersihkan WC pasti tidak nyaman untuk dia, dan korban itu mendapatkan keadilan dan murid atau anak itu pasti tersakiti. Ini ya Bapak Ibu bisa dilihat kalau identitas gagal yang hukuman itu nih seperti ini dia. Ujung-ujungnya nanti murid itu pasti membenci dengan peraturan. Sedangkan kalau negatifnya kita mudah-mudahan ini kita ubah nih Bapak Ibu bersama. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, ada kata mengancam. Dan ada mode paksaan serta mendorong menyalahkan diri, sehingga membuat konsep diri buruk untuk anak tersebut. Sedangkan pada identitas sukses yang seharusnya kita terapkan yaitu konsekuensi dan restitusi, di mana konsekuensi itu sesuatunya harus terjadi dan tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek saja. Sedangkan kalau hukuman tadi jangka panjang. Nah, kalau misalkan konsekuensi itu korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, ini sebenarnya juga konsekuensi ini agak sedikit ya sedang-sedang lah ya Bapak Ibu. Nah, yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Contohnya itu perkataannya tuh, coba kamu sebutkan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Nah, itu salah satu perkataan kita ke anak murid. Dan sehingga yang kita harapkan itu konsekuensinya itu murid itu menghormati peraturan. Nah, di mana konsekuensi ini membuat situasinya netral, yaitu ada stimulus responnya, mendorong kepatuhan dan konsep diri baik. Tapi ada yang lebih baiknya nih Bapak Ibu, yaitu kita melaksanakan restitusi, di mana restitusi ini udah yang paling tingginya lah nih untuk identitas sukses, di mana restitusi merupakan pilihan kita nih sebagai guru untuk melakukan restitusi kepada anak didik kita. Nih, korban mendapatkan ganti, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, sama kayak kita menanyakan apakah kita memiliki apakah kamu yakin kamu melakukan itu salah atau tidak, kita melakukan restitusi. Di mana restitusi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi bisa Bapak Ibu lihat di layar. Nampak ya Bapak Ibu, saya beri waktu dulu sedikit untuk membaca. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di mana restitusi ini kita membuat kesepakatan nih dengan anak, dibuat oleh kita menemukan solusi bersama anak. Tidak hanya kita biarkan kita saja nih yang harus memberikan peraturan ke anak, tetapi alangkah baiknya kita bersama-sama mencari solusi, dan di mana posisi kita itu sebagai guru menguatkan dan menyebutkan keyakinan kelas atau mengingatkan keyakinan kelas serta membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, baiklah Bapak Ibu, dari yang sudah saya sampaikan, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Di mana bisa dilihat di sini Bapak Ibu, yang identitas gagal itu steril kontrol yang mana nih? Posisi kontrol yang mana? Yaitu posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini kita semua pasti
seperti merefleksikan diri, posisi kita di mana. Nah, ketika guru yang penghukum itu, guru itu berbuatnya menghardik atau menunjuk-nunjuk. Sedangkan kalau yang membuat rasa bersalah, dia berceramah aja dan menunjukkan kekecewaan. Sedangkan kalau untuk penghukum, kata-katanya itu pasti menyakitkan. Sedangkan pada identitas berhasil, itu ada perilaku kontrol positif, yaitu teman dan pemantau, di mana ketika kita memposisikan kita sebagai teman anak murid, satu kita nih memposisikan diri kita sebagai teman nih ke murid kita, yaitu guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya dan memberi atau ya udah lakukan untuk bapak atau ibu, ya udah nak, nggak usah lah dikerjakan dulu sekarang, nggak apa-apa besok aja. Satu kita memberi kelonggaran agar kita merasa anak itu oh ya senang sama diri kita. Jadi kita itu di posisi teman. Sedangkan kalau di posisi pemantau, kita menanyakan apa konsekuensi atau sanksinya yang telah kamu lakukan. Nah, atau apa yang terjadi sekarang, nak. Nah, tapi ada identitas berhasil atau yang paling sukses, yaitu kontrol diri, di mana kita sebagai guru bisa mengontrolkan diri kita di posisi manajer. Yaitu manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau melakukan segitiga restitusi. Nanti akan saya bahas segitiga restitusi. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, kalau untuk penghukum itu hasilnya akan menyalahkan orang lain. Dan murid pasti di dalam dirinya tuh kayak acuh, ya udahlah nggak peduli. Kayak gitu ya Bapak Ibu, pasti nih pernah nih kita rasakan. Tapi yang kita harapkan kalau kita di posisi manajer, nah, kita tuh menemukan solusi yang sama dengan murid kita. Kita membimbing anak murid kita untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukannya. Sehingga dampak pada murid ketika kita memposisikan kita sebagai manajer, yaitu mengevaluasi diri bagaimana menjadi dirinya lebih baik. Dan kita berharap ketika kita melaksanakan atau posisi kontrol ini, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu nih segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama sekali yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak ada masalah, kita tidak langsung menghardik, tapi kita stabilkan dulu identitas anak-anak tersebut. Kemudian kita lakukan validasi kepada anak kita, validasi tindakan. Bapak Ibu, saya segitiga restitusi. Sebenarnya ini udah saya lakukan kemarin untuk segitiga restitusi. Muncul Bapak Ibu. Oke, ini dia. Saya percepat aja. Saya sudah mencoba segitiga restitusi dalam kegiatan yang ada unsur Aisyah dan yang kedua unsur Mulia. Bisa disimak.
Oke, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu restitusi yang pernah saya lakukan, yaitu di mana Mesya ini sering beri contekan nih ke teman-temannya. Padahal sebenarnya dia lebih bagusnya mengajarkan teman-temannya dalam memberikan pengajaran kepada teman-temannya. Lebih bagusnya seperti itu. Nah, tapi Mesya menyadari bahwasanya yang dibuatnya itu salah. Nah, itu adalah salah satu segitiga restitusi yang telah saya lakukan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita melakukan segitiga restitusi, ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, apakah Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Udah pernah buat atau tidak Bapak Ibu keyakinan kelas? Sudah pernah, Bu Wit. Sudah Bu As, seperti apa dampaknya nih Bu As kalau misalnya Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas? Contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, jika ada siswa terlambat, dia harus mengucapkan salam atau kata-kata permisi dengan menggunakan bahasa Inggris. Oh, menggunakan bahasa Inggris. Ya, kalau telat dia harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi pada umumnya anak-anak itu takut terlambat. Kalau dia disuruh bahasa Inggris, tetapi bukan berarti tidak pernah terlambat. Ada juga beberapa orang siswa yang ke kantin kita kapasitasnya kecil. Tentu anak-anak ini tidak bisa dilayani dengan sempurna di kantin. Ada juga yang terlambat masuk ke kelas. Ya, mereka sudah sadar ya harus mengucapkan salam, tangannya harus seperti ini gitu, seperti orang-orang yang di bank. Itunya juga dibangun seperti itu, dan mereka sambil mengucapkan bahasa Inggris. Jadi mereka tidak boleh nyelonong-nyelonong aja masuk ke dalam. Jadi ada dua nilainya di sana. Dia bisa berbahasa Inggris yang pertama, yang kedua attitude dia juga bisa terbimbing seperti itu Bu Widya. Oke, mantap sekali Bu As. Alhamdulillah sudah membuat keyakinan kelas ya Bu. Apakah ini berdampak positif nggak Bu? Apakah ini berdampak positif nggak untuk kegiatan pembelajaran menurut Ibu? Positif. Ketika permisi pun harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi anak ini dengan sedikit banyaknya dia kan termotivasi untuk berani mengucapkan bahasa yang bukan bahasa Indonesia seperti itu. Oke, mantap sekali Bu As. Mudah-mudahan keyakinan kelas Bu As ini tetap nih untuk tahun-tahun kedepannya untuk anak-anak yang berbeda terlaksana dengan baik. Nah, amin. Keyakinan kelas itu atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas sebenarnya ini sudah pernah kita bahas ya Bapak Ibu, apalagi di bulan Februari kemarin kita juga sudah mengundang orang tua murid untuk bersama-sama nih berdiskusi terkait keyakinan sekolah atau kelas. Nah, tapi kita lebih intinya aja lagi di dalam kelas kita perlu adanya membentuk keyakinan kelas. Karena apa? Karena keyakinan kelas ini dibuat untuk anak didik kita ini tidak merasa diatur oleh peraturan, tapi mereka sadar bahwasanya ketika dia melanggar sesuatu perbuatan yang salah, mereka yakin, oh ya berarti aku harus seperti ini, atau dia merasa yakin bahwasanya tidak boleh mencontek karena itu tidak baik. Nah, sehingga diri dia termotivasi untuk tidak mencontek, atau saya harus datang cepat agar tidak telat untuk melaksanakan tiket. Itu adalah keyakinan yang kita harapkan hadir muncul dari diri anak ketika kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buatnya secara bersama-sama ya Bapak Ibu dengan murid. Tidak hanya kita saja nih sebagai guru harus mengatur kita tidak boleh terlambat. Nah, tapi anak didik kita merasa tertekan. Nah, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas ini secara bersama-sama, di mana keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Contohnya kita lempar nih ke anak murid kita pertanyaan, apa ya nak keyakinan kelas kita yang mau kita buat? Otomatis mereka pasti nanti akan munculkan
kalimat-kalimat terkait, oh ya Bu, tidak boleh main bola di dalam kelas. Nah itu kan salah satu yang dia rasakan. Nah kita tanya, dan keyakinan kelas ini hendaknya tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Yang penting pasti dan akan diyakini oleh seluruh warga kelas khususnya, atau kita harap sekolah kita nanti kita akan buat seperti itu juga. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga sekelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Nah, dan bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu, misalkan 6 bulan sudah berlalu, ternyata kita perlu nih refleksi lagi, kita tinjau ulang lagi apakah keyakinan kelas ini perlu diubah atau tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan mungkin sekian dari presentasi saya kasih ruang diskusi, tanya jawab. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Boleh disilahkan bertanya terkait apa materi yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Atau sudah cukup jelas Bapak Ibu terkait pemaparan materi saya yang saya dapatkan beberapa minggu ini ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Oke Bu As, boleh langsung Bu As. Ketika di dalam pembelajaran, misalnya nih kan anak-anak kita nih, maklumlah SMP ini kan masih puber gitu ya. Iya Bu As. Jadi kan ada pernah terjadi seseorang anak laki-laki itu memegang wilayah yang semestinya tidak boleh dipegangnya kepada teman perempuannya gitu. Tapi itu sudah terjadi. Mungkin tadi kan kalau disiplin itu kita tidak boleh memposisikan anak tuh di posisi bersalah seperti itu. Mungkin dengan adanya laporan-laporan, tentu kita memanggil si pelaku ini. Dengan memanggil itu saja mereka sudah merasa bersalah seperti itu. Belum kita jawab, kadang anaknya dipanggil sudah menangis seperti itu. Iya betul-betul Bu As. Kalau tidak kita tindak lanjuti, ini kan tidak baik juga untuk dirinya dan juga untuk temannya si korban tadi. Jadi kami bersama Sania, ya mungkin memberi pandangan itu jelas, tapi dengan tidak menghardik, tidak menunjuk-nunjuk seperti yang Bu Widya bilang tadi. Cuman kami menyuruh mereka itu mensosialisasikan apa itu dampak-dampak pelecehan seksual. Apakah ini termasuk hukuman atau tidak Bu Widya? Nah, sebenarnya Bu As, setelah kita melakukan yang sebenarnya Ibu sampaikan tadi, lebih baiknya kan Widya yakin Bu As sama Sania selaku guru BK sebenarnya sudah menerapkan segitiga restitusi. Pasti dipanggil terlebih dahulu, kemudian tadi kan ada 3 tuh Bu As, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, apakah itu sudah pernah Ibu lakukan Bu yang terkait masalah itu? Pasti udah kan Bu As? Sehingga Bu As bersama anak tersebut menemukan solusi nih. Oh ya udah Nak, konsekuensinya apa? Apakah kamu mau memaparkan materi terkait kan? Sehingga akhirnya mereka melakukan presentasi. Nah, itu sebenarnya sudah bagus Bu As. Itu tidak hukuman, tetapi memberikan. Jadi boleh Bu Widya ya? Boleh Bu, karena itu kan kita udah diskusi nih sama anak. Kamu apa nih solusinya Nak? Gimana bagusnya setelah kamu melakukan itu, konsekuensinya apa? Itu kan pasti sudah bertanya ya Bu As. Sudah mantap tuh Bu dilakukan. Jadi kalau anak menangis itu apakah dia terancam sama kita atau bagaimana itu? Tergantung cara kita Bu As. Tergantung cara kita bagaimana menyikapi. Kadang ada anak baru kita lihat mata aja dia udah merasa sedih, udah merasa tertindas. Tapi apakah tindakan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan segitiga restitusi? Balik lagi ke situ Bu As. Oke, makasih ya Bu Widya. Iya Bu Aswati. Nah Bapak Ibu, mohon izin Zoom ini kan saya
buat kurang lebih 1 jam. Nah, waktunya masih ada sekitar 8 menit lagi. Kita silakan Bu Neti, ada yang mau bertanya nih Bu Neti? Mungkin bukan bertanya lah Bu, sharing gitu, atau kami minta penguatan lah kepada Bu Widya. Kira-kira kan kita nih dalam satu satuan pendidikan nih, solusi atau cara terbaik kita bagaimana hal-hal yang sudah Bu Widya paparkan tadi bisa kita berlakukan secara efektif di satuan pendidikan kita. Mungkin sharing aja Bu Widya. Terima kasih Bu Widya. Makasih Bu Net. Nah, harapan saya mudah-mudahan nanti kita ada waktu bersama untuk berdiskusi terkait yang pertama itu keyakinan sekolah kita. Kita harus betul-betul membuat, kan sebenarnya kemarin kita udah membuat disiplin positif bersama wali murid ya Bu Net. Tapi kita nih perlu nggak kita tinjau ulang kembali, kita diskusikan bersama lagi. Kebetulan kita mau PPDB nih, mau tahun ajaran baru. Nah, nanti sebelum itu lebih bagusnya kita bersama, duduk bersama, menyusun keyakinan sekolah kita, dan kita nanti ada sosialisasi lah sama orang tua murid yang kita harapkan ya Bu Net, mudah-mudahan terlaksana nantinya untuk berdiskusi terkait keyakinan sekolah. Dan saya juga mudah-mudahan kita bersama sama-sama nanti sepakat setelah keyakinan sekolah kita buat, kita ini memang betul-betul konsisten menerapkan itu. Jangan nanti setengah-setengah dan akhirnya keyakinan sekolah kita nggak terlaksana dengan baik. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua, alhamdulillah, mudah-mudahan kita setelah nanti diskusi bersama ketika ada waktu, kita memang betul-betul menyusunnya dengan baik. Jadi kita nanti pas paparkan ke orang tua murid, diskusi bersama, mudah-mudahan ketemu satu titik untuk kita menerapkan keyakinan sekolah ini. Tapi dengan syarat kita harus konsisten bersama. Nggak bisa dilakukan hanya 1 orang, 2 orang, tapi kita semua warga sekolah yang menerapkan ini. Mungkin itu ya Bu Neti, dan mungkin itu saja ya Bapak Ibu untuk kesempatan kali ini. Saya sangat-sangat berterima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya malam ini untuk membersamai saya, untuk mensupport saya, mendukung saya dalam kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Foto dulu. Iya, foto dulu Bapak Ibu. Buka kameranya ya. Foto dong. Mak, itu mana gambar mama? Mana? Atas. Bunga. Satu. Oke, udah. Makasih Bapak Ibu. Makasih ya. Dewi, Saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam kegiatan pembelajaran saya. Yang pertama, ada kasus Meisa, dan yang kedua ada kasus Mulyadi. Nah, bisa disimak. Selamat pagi Mesya. Apa kabarnya hari ini nak? Baik. Mudah-mudahan Mesya selalu dalam keadaan sehat ya nak. Ibu mau nanya sedikit nih, cerita sedikit sama Mesya terkait masalah yang terjadi beberapa hari belakangan. Tahu Mesya masalahnya apa? Enggak. Jelas ya. Kemarin kan Mesya yang ibu dengar, Mesya ini sering menjadi tempat contekan bagi teman-temannya. Nah, menurut Mesya itu sering tidak
sebaiknya kan kita memberikan pengajaran yang lebih baik kepada teman-temannya ya. Sebenarnya Mesya bukan satu-satunya orang loh yang melakukan kesalahan. Kita di dunia ini menjadi manusia yang tempatnya salah, tapi paling tidak kita memilih hal yang lebih positif lagi di depannya. Nah, menurut Mesya, yang Mesya lakukan itu di luar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau tidak? Sebenarnya nilai-nilai yang kita sepakati itu apa ya, Nak? Kalau Ibu boleh mau tahu yang Mesya ingat? Tidak menjaga, tidak kasih catatan, Oh, disiplin. Nah, sebenarnya nilai-nilai itu yang harus kamu terapkan ya, harus dijaga. Cuma nanya nih Mesya, untuk kedepannya Mesya yakin nggak mau memberikan ajaran kepada temannya? Tidak memberi contekan lagi ya, Nak? Nah, Mesya sebenarnya ingin menjadi apa? Menjadi orang seperti apa? lebih percaya diri dan Lebih percaya diri dan mandiri. Mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan baik ya, Mesya. Ibu harap Mesya menjadi orang yang lebih baik dan hidupnya ya. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan. Makasih ya Mesya. Assalamualaikum Mulyadi. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya, Nak? Baik, Bu. Mul tahu nggak kenapa Ibu mau manggil Mul saat ini? Tahu Apa coba? negara kasus, Bu. Kasus apa yang dilakukan? Menyudahi teman, Bu. Menyudahi teman. Menurut Mul, itu pantas nggak ya dilakukan? Enggak, Bu. Enggak. Sebenarnya kalau misalnya itu tidak pantas dilakukan, bagusnya apa yang harus Mulia dilakukan agar tidak menyudahi teman? Sabar menghadapi dia walaupun dia mengejek kita. Tuh, sabar. Sebenarnya Mul, setiap orang itu kan pernah melakukan kesalahan ya, Nak, ya. Tuh. Tapi kita juga harus kontrol diri, tidak boleh melakukan kesalahan juga, meminimalkan kesalahan. Ya, sebenarnya bukan Mul juga satu-satu orang yang pernah melakukan kesalahan, karena manusia ini diciptakan Allah yaitu tempat salah ya. Nah, sebenarnya Mul yang Mul lakukan kemarin itu kan tidak pantas ya. Kalau bisa itu tidak perlu diulangi lagi untuk kedepannya. Kita kan ada kesepakatan kelas. Apa aja tuh kesepakatan kelasnya kemarin? Tidak boleh tidur dalam kelas. Tidak boleh buruk. Terus, Tidak boleh mengejek teman. terus. Tidak boleh sel. Nah, dari nilai-nilai yang disepakati itu udah pernah melakukan sepenuh hati tidak? Belum. Apakah mau akan melakukan sepenuh hati ke depannya? Apakah mau ingin berubah? Mau ke depannya menjadi orang apa? Menjadi orang seperti apa? Pelajaran sekolah, Bu. Kan, ke depannya bisa ya. Belajar Mul, makasih ya Mul. Terima kasih banyak Ibu telah mendengarkan dan ngasih tahu solusi untuk permasalahan saya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.